warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafista Pinsa Syahira. Saya dari kelas 11 TKJ 2, bersekolah di SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul IP address dan subnetting. Outline-nya yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting, ada IP public dan private, ada classful dan classless addressing, ada kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3, konsep block subnet, IPv4 delivery type, terakhir konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, kelas A, B, dan C yang sudah diatur. IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Classful dan classless addressing. Yang pertama ada IP address private. Alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal yaitu LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8 dan 8844. Kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan pertama, host yang ada pada jaringan LAN tersebut, IP yang bisa digunakan, prefixing sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Contoh kasus. Sebuah perusahaan mendapat lokasi IP address 192.168.1.0/24. Mereka ingin membagi jaringan ini menjadi 4 subnet. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Cari jumlah bit yang perlu dipinjam. Awalnya 24 subnet max 255.255.255.0. Artinya 8 bit tersedia untuk host. Kita butuh 4 subnet. Rumus 2. Subnet max baru. Awalnya per 24, setelah pinjam 2 bit menjadi per 26. Subnet max baru 255.255.255.5192. 3. Hitung subnetnya. Keempat, detail tiap subnet. Subnet 1. Network address 192.168.1.0. Broadcast address 192.168.1.63. Host range 192.168.1.1 atau 192.168.1.62. Subnet 2. Network address 192.168.1.64. Broadcast address 192.168.1.127. Host range 192.168.1.65
atau 192.168.1.126 dan seterusnya. Kesimpulannya, dengan subnetting perusahaan tersebut bisa menggunakan 4 subnet kecil. Masing-masing bisa menampung 62 host. Karena 64 total atau 2 untuk network dan broadcast. Ini contoh rumus-rumusnya. Kasus subnetting 2. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti proyeksi yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan, proyeksi menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan, subnet mask, representasi dari prefix, menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP yang tersedia dan bisa digunakan. 172.16.0.0 spasi 172.31.255.255 atau juga 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 25 atau prexing. Total IP ada 128. Subnet mask ada 255.255.255.128. IP network 192.168.1.0. IP broadcast 192.168.1.127. IP range 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Konsep blok subnet. Yang pertama ada IP network, yang kedua IP broadcast, yang ketiga diibaratkan seperti ruangan, yang keempat setiap blok subnet by default tidak bisa saling komunikasi, dan seterusnya. Dan kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. IPv4 delivery type. Yang pertama ada unicast atau one-to-one communication. Yang kedua ada multicast, one-to-many communication. Yang ketiga ada broadcast, one-to-all communication. Konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. 2. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, perbuatan, ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.